Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madadihi wa karamatihi fid dharini amin. Sampai wa fi ikhtilafi bi aibin hadisin ba'da talabihi kan kila kana aqta aw sariqan yasaddaqul maliku bi yamini fil asahi wa fi di atas kepada fisyami ulang amel atau di atas kematan fi qimatihi ulang amel walau ikhtalafa fi aibin hadisin jikalau berbeda pendapat antara pemilik dan perampok tentang aib yang terjadi. Kapan aib hadis? Kapan berbeda pendapatnya? Setelah hilangnya barang. Kan kila seperti bahwa dikatakan kana aqta, ada ia budak itu terpotong tangannya, atau sarikon dia mencuri. Itu kata perampok. Kata pemilik tidak. Yusaddaqul malik, dibenarkan akan pemilik biyaminihi dan sumpahnya fil asahi menurut pendapat asal. Li'anna asla as-salamatu min dalik, karena hukum asal adalah selamat dari demikian. Al-asla li'anna al-asla as-salamatu min dalik, ini lahir dari kaidah al-aslu al-adam, adamul aib. Wasani yusaddaqul wasib, pendapat yang kedua dibenarkan orang yang merampok dengan sumpahnya. Li'anna al-asla bara'atuhu minaz ziyadah, karena hukum asal terlepasnya si perampok dari membayar tambahan. Nah, ketika dikatakan budaknya mencuri, tangannya dipotong, berarti harganya lebih murah. Ketika pemilik mengatakan budaknya sempurna anggota tubuhnya, berarti harga lebih mahal. Nah, perbedaan antara harga tangan potong dan tangan tak potong disebut ziyadah. Bara'atu minaz ziyadah. Kaidah ini lahir daripada al-aslu bara'atu zimma. Wa fi raudati wa asliha hikayatul khilaf qaulain. Di dalam kata raudah dan asalnya raudah itu menceritakan perbedaan pendapat dua kaul. Pendapatnya dua kaul. Kalau di sini asah berarti dua wajah. Wa innahu Allah ruddal maghsubu wa bihi aibun. Dan sesungguhnya jikalau dikembalikan akan barang yang dirampok, wa bihi aibun, dengannya barang ada aib. Wa qala, berkata perampok, wasabtuhu hakadha, aku menggosap akannya barang begini keadaannya.
sudah aib. Wa qala al-maliku, berkata pemilik, hadasa indah, terjadi yang aib bersamamu. Suddiqal ghasib, dibenarkan orang yang merampok. Mengatakan akannya pendapat oleh Imam Mutawalli. Zada fi rawdati, menambahkan dia Imam Nawawi dan kitab Rawdah, dan Ibn As-Sabbagh. Qalahul Mutawalli wa Ibn As-Sabbagh. Walau raddahu al-maghsuba naqisal qimati lam yalzamhu syai'un. Jikalau mengembalikan ia perampok si ghasib akannya maghsub, barang dirampok, hal keadaan kurang harganya, naqisal qimah, kurang harga, niscaya tidak wajib akannya si ghasib oleh apapun, libaqaihi bihalihi, karena kekal keadaannya barang dengan keadaannya. Barang setelah dirampok atau setelah diambil, disimpan baik-baik, tidak rusak sama sekali. Tapi karena disimpan setahun, harga pasarnya turun. Katakanlah elektronik, handphone, itu harga pergeseran harga setiap 3 bulan. Setahun berarti 4 kali pergeseran harga. Barang tidak rusak sama sekali, cuma harganya turun di pasaran, maka tidak ada kewajiban si perampok untuk menambah kekurangan harga tersebut. Walau wasaba sauban qimatu 10, jikalau merampas ia seseorang akan sebuah pakaian yang nilainya pakaian itu 10, fasarat birkhasi dirhaman, lalu jadi ia pakaian dengan sebab harga murah itu 1 dirham. Setelah harganya 1 dirham, summa labisahu, kemudian memakai ia seseorang akannya pakaian, fa'ablahu, lalu membuat lusuh ia akannya pakaian, fasarat nisfa dirham, lalu jadi ia pakaian, jadi ia harga pakaian itu 1/2 dirham, faradahu, lalu dia kembalikan akannya pakaian, lazimahu khamsatun, wajib akannya seseorang membayar 5/2 daripada harga asal, 1/2 dari harga awal. Walaupun pakaian itu dipakai setelah harganya menjadi 1 dirham. Kalau dia berlusuh lalu dia pakai jadi harga 1/2 dirham, harusnya dia bayar 1/2 dirham. Tapi harga pembayaran tidak merujuk kepada harga murah, tapi merujuk kepada harga asal. Apa bedanya sama di atas? Di atas baqai bihali, barang utuh dengan kondisinya. Kalau di sini barang sudah separuh lusuh. Wa huwa qistut talif min aqsal qiyam, dan dianya 5 adalah persentase harga yang hilang dari aqsal qiyam, harga tertinggi. Karena apabila kita melakukan talaf terhadap barang, maka yang dibayar adalah harga tertinggi. Tapi apabila kita tidak melakukan talaf, harganya murah dengan sendirinya, maka cukup mengembalikan barang tanpa perlu mengganti rugi harga, karena tidak ada talaf. Wa huwa nisfus thawbi, dan dianya adalah 1/2 pakaian. Nah, 5 dirham itu adalah harga untuk 1/2 pakaian, karena 1/2-nya sudah dikembalikan. Qultu ahzam minar rafi'i fi syarhi walau wasaba khuffaini faradda
fardai khufin. Aku katakan karena memahami dari Imam Rafi'i di dalam kitab Syarah Kabir, jikalau merampas ia seseorang akan dua sepatu. Dua sepatu maksudnya fardai khufin, dua belah sepatu. Dua sepatu ada yang memahami dua pasang, ada yang memahami dua belah. Nah, ini maksudnya dua sepatu artinya bukan dua pasang, tapi dua belah. Khufin sepatu. Qimatuhuma asyara. Nilai pasaran dua sepatu itu adalah 10. Fatalifa ahaduhuma. Lalu hilanglah salah satu dari dua sepatu. Waradal akhar. Dan mengembalikan ia seorang akan sepatu yang lain, akan sebelah. Wa qimatu dirhaman. Dan harganya sebelah sepatu 2 dirham. Dan harganya sebelah sepatu 2 dirham. Au atlafa ahadahuma fi yadihi ghasban. Atau sengaja menghilangkan ia seseorang akan salah satu dari dua sepatu pada tangannya seseorang. Keadaan seseorang itu merampas, lahu baginya sepatu, maka kalimat atlafa itu atasnya ke ghasabah. Kalimat atlafa atau atlafa itu atasnya ke ghasabah. Jadi walau atlafa ahadahu au atlafahu fi yadi malikihi, atau melenyapkan ia seseorang akannya satu sepatu pada tangan pemiliknya sepatu. Seperti contoh kemarin, dia pegang gelas, lalu datang orang lain memukul tangannya atau memukul gelas di tangan pemiliknya, lalu jatuh dan pecah. Itu maknanya atlafahu fi yadi maliki. Dia rusak barang orang lain, barang itu ada di tangan pemilik. Wa qimatu lahuma walil baqi madukir. Dan harga bagi dua sepatu dan harga bagi yang tersisa itu yang disebutkan tadi. Berapa disebutkan tadi? Qimatuhuma asyara wal baqi dirhamain. Harga keduanya 10, tapi harga yang masih sisa adalah 2 pada 3 tasawuf di atas. Lazimahu samaniyatun fil asahi wallahu a'lam. Wajib akannya seseorang membayar 8 dirham menurut pendapat asal wallahu a'lam. Bukan harga sepasang sepatu 10 dirham lalu hilang 1 bayar 5. Nah, karena 2 barang yang berpasangan, kalau kedua-duanya ada dalam waktu yang sama, itu harganya setengah-setengah. Tapi apabila dia hilang salah satu, maka yang hilang itu akan membawa harga lebih banyak daripada barang yang ada. Mungkin pemilik bisa menyimpannya lalu dititipkan di kedai sepatu dengan harapan 5 daripada 100%. 5%. Kalau ada orang nyasar, cari sepatu satu saja karena kakinya nggak ada satu. Jadi peluang sepatu itu terjual mungkin 5% atau 1%. Maka wajar diganti yang hilang itu dengan harga 8. Nah, wahia qimatu ma talifan atau ma atlafa.
Dianya 8 itu harga pasaran, barang yang hilang ia hilang dengan sendirinya atau menghilangkan ia akannya barang. Wa arsut tafriq al-hasilu bidzalik. Al-arsu tafriq qimatu ma tarifa aw ma atlafahu, wa arsu tafriqi, dan ganti rugi memisahkan atau kepada qimatu, dianya 8 dirham adalah harga barang yang hilang atau barang yang sengaja dihilangkan, dan ganti rugi memisahkan yang hasil ia terpisah antara 2 sepatu dengan sebab demikian hilang. Mungkin harga sepatunya hanya 5, tapi 3 adalah harga memisahkan 2 sepatu. Gara-gara sepatu itu terpisah, maka yang satunya tidak bisa dimanfaatkan. Wasani yalzamuhu dirhaman. Pendapat yang kedua, wajib akannya seseorang oleh membayar 2 dirham sebagai harga barang yang hilang, atau barang yang menghilangkan ia seseorang akannya barang. 2 dirham saja. Kenapa 2 dirham? Karena sepatunya harganya hanya 4 dirham. Mana tahu harganya 4 dirham? Karena yang sisa orang menawar hanya 2 dirham. Berarti yang hilang juga 2 dirham. Harga 10 dirham berarti sudah turun menjadi 4 dirham. Maka bayar 2. Wa fi saniyati wajhun thalith. Dalam masalah kedua, tadi ada 3 masalah. Masalah kedua, atlafa ahadahuma fi yadihi wasban. Masalah pertama, wasaba khuffaini, dia merampok kedua sepatu. Masalah kedua, dia hilangkan, artinya dia curi hanya 1 sepatu saja, kemudian dia hilangkan. Nah, dalam masalah kedua tersebut itu ada pendapat ketiga, sesungguhnya wajib akannya seseorang oleh 5. Wajib akannya seseorang oleh 5 qimatu kulli minhuma, harga masing-masing dari kedua belah sepatu, mendamman ilal akhar, yang digabung ke yang lain. Harga masing-masing dari kedua sepatu akan digabung kepada yang lain. Harga 2 10, berarti satunya 5. Waqtasar Rafi'i fil ula alal awali. Mencukupkan oleh Imam Rafi'i dalam kasus pertama, yaitu wasaba khuffain, dia rampok 2 sepatu lalu hilang salah satunya, hilang tanpa sengaja. Dalam masalah pertama itu Imam Rafi'i hanya mencukupkan pendapat pertama, yaitu membayar 8 dirham. Wazida alaihima, wazada fir rawdati, dan menambahkan ia Imam Nawawi dan Kitab Rawdah fiha, pada masalah pertama, as-saniyah, akan pendapat kedua, yaitu bayar hanya 2 dirham saja. Wazida alaihima, ditambahkan di atas keduanya 2 pendapat, fiha, di dalamnya masalah pertama, as-saniyah, as-salisah, as-salisu, akan pendapat ketiga. Zida alaihima fiha as-salisu, ditambahkan di atas keduanya 2 pendapat, 1 dan 2, fiha, pada masalah pertama, akan pendapat ketiga. Dari mana ditambahkan? Dari kitab Tutimmah.
Wa abbara fi tsaniyah fi sikil ghasbi bil talab, dan mengibaratkan kedua-duanya Imam Nawawi, Imam Rafi'i pada masalah kedua fi sikil ghasbi, pada sisi merampas, bit talafi dengan talaf, wa yuqasu bihi al-itlaf, dan dikiaskan dengannya akan itlaf, sengaja menghilangkan, fil ula, pada masalah pertama. Nah, kalau ketemu kalimat taknis, tsaniyah, ula, tsanitsah, berarti itu masail. Tapi kalimat muzakkar, as-tsanis, as-tsani, al-awwal, berarti qaul. Nah, Imam Rafi'i masalah pertama, perampok yang merampok dua sepatu lalu hilang salah satunya, talifa ahduhuma, tanpa sengaja. Beliau hanya mengutip pendapat pertama saja. Kemudian Imam Nawawi dan kita Raudhah dalam masalah pertama itu dikutip pendapat yang kedua juga. Dan dalam atas dua pendapat tersebut ditambahkan dalam masalah pertama pendapat ketiga dari Tutimah. Imam Nawawi, Imam Rafi'i pada masalah kedua, atlafa ahadahuma fi yadihi ghasban, abbara Imam Nawawi Rafi'i mengibaratkan pada masalah kedua fisikil ghasbi, pada masalah rampas, dengan talaf, bukan dengan itlaf. Nah, jadi redaksinya begini, walau talifa ahaduhuma fi yadihi ghasban. Kalau di sini Imam Mahali memberikan riwayat redaksi au atslafa ahadahuma fi yadihi ghasban. Manawi marfi'in tidak, au talifa ahaduhuma fi yadihi ghasban. Kenapa digunakan bahasa talifa? Karena kalau digunakan bahasa talifa, itlaf itu sudah masuk di dalam. Talifa saja tanpa ada unsur sengaja bayarnya begitu, apalagi itlaf ada unsur sengaja. Titik. Walau hadasa fil mausubi naqsun, jikalau terjadi pada barang yang dirampas oleh kekurangan, yusri ila talaf, yang menyebabkan ia kekurangan kepada lenyapnya barang, yang menyebabkan ia kekurangan kepada lenyapnya barang, bi an ja'alal hintata harisatan, dengan bahwa menjadikan ia seseorang akan gandum, akan bubur, wasamna wadaqiqa asidatan, menjadikan ia seseorang akan minyak sapi dan tepung menjadi adonan, adonan yang siap dijadikan roti. Fakat talif, maka hukumnya sama dengan talif, barang yang sudah hilang. Li israfihi ala talaf, karena akan jadinya barang, akan mengarahnya barang terhadap talaf. Fayat manu badala, maka mengganti ia seseorang akan badalnya, baik dari misil atau kima.
Dia rampok beras. Beras itu sudah dia masak jadi nasi. Berarti beras berubah jadi nasi, berarti terjadi pada beras kekurangan, yaitu berubah jadi nasi. Yang nasi ini akan menyebabkan kepada talaf. Dibiarkan 2 hari, 3 hari, dia tidak bisa lagi dimanfaatkan. Maka hukumnya sama dengan barang yang sudah hilang. Jadi perampok tidak bisa mengembalikan kepada pemilik yang dia merampok beras, kemudian beras sudah dimasak, karena dia bertobat lalu dikembalikan nasi, itu nggak sah. Nah, ini beras yang sudah saya rampok, sudah saya masak. Ini nasinya, belum kurang sama sekali. Itu nggak bisa. Karena kalau beras sudah jadi nasi, itu hukumnya sama dengan barang talaf. Jadi bukan dikembalikan, tapi diganti dengan mithilnya atau kimahnya. Wa fi qaulin, menurut satu pendapat, yarudduhu ma'a arsid naqsi, mengembalikan ia perampok akannya barang yang sudah kurang yang menyebabkan kepada rusak bersama ganti rugi kekurangan. Nasi itu yang diserahkan, kemudian ditambah berapa kekurangan nilainya, maka akan diganti dengan uang. Wa fi salisin, pendapat yang ketiga, yatakhayyaru bainal amrayni, boleh memilih ia perampok antara 2 hal, untuk mengembalikan nasi ditambah dengan uang karena sudah berubah jadi nasi, atau mengembalikan harga beras. Boleh pilih. Wa fi rabi'in, menurut pendapat yang keempat, yatakhayyarul malik bainahuma, memilih oleh pemilih antara keduanya. Bukan perampok suruh milih, tapi pemilih. Pemilik pengen beras, kembalikan beras. Pemilik pengen nasi, kembalikan dengan harga arsun, kembalikan nasi dan arsunnya. Qala fi sahih saghiri, berkata ia muallif di dalam kitab Sarah Saghir, berkata ia Imam Rafi'i di dalam kitab Sarah Saghir, huwa hasanun, itulah pendapat yang bagus. Jadi jangan diserahkan ke perampok, tapi memilih diserahkan kepada pilihan pemilik. Wa ma la yasri ila talaf yajibu arsuhu, sesuatu yang tidak menyebabkan kepada talaf, memang sesuatu itu sudah dirubah, sudah diolah, tapi tidak menyebabkan kepada talaf, seperti padi yang sudah digiling menjadi beras. Padi bertahan lama, beras juga bertahan lama, tapi sudah ada proses, sudah ada naksun. Kenapa dianggap naksun? Karena ketahanan padi lebih lama daripada beras, maksudnya ketahanan gabah. Yajibu arsuhu, itu wajib mengganti ruginya. Waqad taqaddam, sungguh telah terdahulu. Jadi wajib dikembalikan beras dan ganti rugi karena sudah menjadi beras. Di mana letak ganti ruginya? Mungkin karena pertimbangan susah menjual beras secepat itu, ada kemungkinan rusak. Di sana letak kekurangan nilai. Titik. Walau janal maksubah, walau janal maksubu fata'allaqa bi raqabati malun lazimal ghasibat takhlisuhu, jikalau melakukan jinayat oleh barang yang dirampas, berarti barang dirampas adalah budak. Jikalau melakukan jinayat oleh barang yang dirampas, yaitu budak, budak yang dia curi, budak yang dia rampok, membunuh orang lain atau merusak barang orang lain, fata'allaqa bi raqabatihi, lalu terkait, tersangkut paut dengan pundaknya si mausuk,
oleh harta sebagai pembayaran barang yang dirusak, sebagai pembayaran jinayatnya, lazimal ghasiba, wajib akan orang merampok, takhlisuhu, oleh menebusnya, lihusulil jinayati fi yadihi, karena terjadi jinayat pada tangannya orang merampok. Dengan apa ditebus? Aqalli min qimatihi, dengan yang paling rendah dari harga pasarannya budak, dan harta yang wajib ya harta dengan sebab jinayat. Misal budak itu dia rampok, setelah itu budak membunuh, memotong organ tubuh orang lain, maka budak itu dikisos. Tapi karena tidak bisa dilakukan kisos, akhirnya bayar diat. Nah, antara diat yang dibayar dengan harga budak, mana yang paling rendah, maka itu wajib dibayar oleh si perampok, diserahkan kepada pihak korban supaya budak tidak lepas dari tangannya, supaya dia bisa kembalikan budak kepada pemiliknya. Nah, itu tanggung jawabnya si ghasib. Kalau budak itu melakukan jinayat dan budak berada di tangan sayyid, sayyid tinggal menyerahkan budak tersebut atau mengganti rugi dan harta yang dia punya. Tapi karena budak melakukan jinayat pada tangan perampok, kewajiban itu menjadi kewajiban perampok. Jadi kewajibannya dua: mengembalikan budak kepada pemiliknya, mengganti rugi jinayat yang dilakukan oleh budak orang lain. Nah, fa in talifa fi yadihi gharamahul maliku aqsa qimati, fa in talifa fi yadihi gharamahu malika, apa maksudnya? Fa in talifa fi yadihi, yang talifa apa? Walau janal mangsubu fata'allaqa bi raqabati malun lazimal ghasiba takhlisuhu li husulil jinayati fi yadi bi aqalli min qimatihi wal mali alladhi wajaba bil jinayah, fa in talifa fi yadihi gharamahul maliku aqsa qimatihi walil majni alaihi taghrimuhu illam yakun gharama lahu. Insyaallah.
Fa itu tafriq daripada laujan al-maqsubu. Talifa faktanya mana? Nah, oke, berarti tasawur yang lain. Kalau jana jinayat, talifah hilang barang. Fa'in talifah, jika hilang ia barang di tangannya budak. Jadi budak yang dirampok oleh seseorang, dia bukan melakukan jinayat, tapi melakukan penalafan, perusakan barang. Jika hilang ia barang di tangannya budak, niscaya membayar akannya barang oleh pemilik aqsa qimatihi, yang paling tinggi harganya barang yang dihilangkan. Walil majni alaih, kemudian bagi majni alaih korban, tagrimuhu, itu meminta bayaran, menagihnya si sayyid, si pemilik. In lam yakun gharama lahu, jika tidak ada ia sayyid, itu membayar ia sayyid baginya majni alaih. Wa ayyata'allaqa bima akhazahu, wa ayyata'allaqa bima akhazahu al-maliku li'annahu badalu raqabah, dan bahwa sangkut paut dengan apa yang mengambil ia budak akannya oleh pemilik. Yata'allaqal maliku bima akhadha, yata'allaqu bima akhadha al maliku, bahwa sangkut paut dengan apa yang mengambil ia budak akannya oleh pemilik. Li'annahu badalur raqabah, karena itu adalah ganti raqabah. Summa yarji'ul malik bima akhadhahu minhu, kemudian minta ganti rugi oleh pemilik dengan sesuatu yang mengambil ia majni alaih akannya, sesuatu darinya pemilik. Kemana diambilkan, kepada siapa diminta ganti rugi? Alal ghasib, terhadap orang yang merampok budak tersebut. Li'annahu akhaza bi jinayatin fi yadihi, karena sesungguhnya si pemilik itu mengambil ia pemilik dengan sebab jinayat yang ada di tangannya si ghasib. Wa qabla al-akhdhi minhu, dan sebelum diambil darinya pemilik, la yarji'u, itu tidak kembali, artinya tidak mengambil, tidak minta ganti rugi ya pemilik, sebagaimana mengatakan akannya pendapat oleh Imam Haramain. Karena bisa saja ayyubri al-majni ali al-ghasib, bahwa membebaskan oleh majni alaih akan orang yang merampas, fayastakiru lil maliki ma akhaza, maka tetap bagi pemilik oleh apa yang telah ia ambil akannya. Nah, sepertinya gharamahu itu malika, bukan maliku. Kita antum barisnya ada barisnya maliku. Nah,
budaknya. Fa ini kelanjutan kasus itu sebelumnya. Nah, ulang daripada walau jana. Seorang budak yang dirampok melakukan jinayat, maka tertaklid, tersangkut paut dengan raqabah budak tersebut, badan budak tersebut oleh harta, maka si perampok wajib membebaskan budak itu dari harta yang tersangkut dengan pundaknya. Artinya perampok wajib membayar kepada korban. Perampok wajib membayar kepada korban diat jinayat yang dilakukan oleh budak. Bagaimana cara bayarnya? Yang paling murah antara harga budak tersebut atau harta yang wajib dibayar gara-gara jinayat, mana yang murah itu dibayar. Maka intalifa fi yadih, jika hilang ia budak, lenyap ia budak di tangannya perampok, budak ini punya hutang, lalu budak itu mati atau dijual dan pembelinya tidak tahu kemana dibawa, yang jelas budak itu talak. Talak itu bisa hilang tanpa jejak, bisa saja mati. Talak ia budak di tangannya perampok. Gharramahu al-malika. Gharrama, membayar ia perampok akannya budak akan pemilik. Aqsa qimati, yang paling tinggi harga budak. Walaupun budak itu terlibat hutang, kalau dia hilang dan lenyap, perampok tetap wajib membayar kepada pemilik sebagai harga budak, harga tertinggi. Katakanlah budak mati, perampok sudah bayar harga budak kepada pemilik. Lalu korbannya budak itu nagih kepada siapa? Walil majni alaih taghrimuhu, bagi korban itu meminta bayarannya kepada pemilik. Jadi korban itu minta bayaran kepada pemilik budak. Jika tidak ada si gosip, orang merampok itu telah membayar kepadanya majni alih. Tapi kalau sudah dibayar nggak perlu lagi. Kalau belum dibayar, maka majni alih akan menuntut kepadanya malik. Wa ayyata'alaqa bima akhazahul malik bima akhazahu al-malik, wa ayyata'alaqa bima akhazahu al-malik li'annahu badalur raqabah, dan bahwa tersangkut paut ia pembayaran dengan sesuatu yang telah mengambil akannya sesuatu oleh pemilik. Bahwa bersangkut paut ia pembayaran yang ditagih oleh majni alaih dengan apa yang mengambil akannya oleh pemilik. Jadi uang yang diambil oleh pemilik dari perampok, terhadap uang itu ada sangkut paut hak majni alaih. Kenapa? Karena uang itu adalah badal raqabah budak. Karena diambil itu adalah badal raqabah, pengganti
zat budak yang telah melakukan jinayat kepada korban. Nah, setelah pemilik mengambil harga budak dari perampok lalu ditagih oleh korban budak, lalu dibayarkan ke korban senilai yang dibayarkan, summa yarji'ul maliku, kemudian meminta ganti rugi oleh pemilik, bima akhazahu minhu, dengan sesuatu, maksudnya senilai sesuatu yang mengambil ia majni alaih, akannya sesuatu darinya pemilik. Yang mengambil ia majni alaih, akannya sesuatu darinya pemilik. Kemana minta ganti rugi? Kepada perampok. Kenapa si pemilik minta ganti rugi lagi kepada perampok? Padahal perampok sudah bayar harga budaknya. Li'annahu akhaza bi jinayatin fi yadihi, karena sesungguhnya, atau li'annahu ukhidha bi jinayatin fi yadihi, karena sesungguhnya pemilik itu telah diambil akan ia pemilik, maksudnya telah diambil harta dari pemilik dengan sebab jinayat yang ada di tangannya si ghasib. Wa qabla al-akhdhi minhu la yarji'u, sebelum diambil dari pemilik itu tidak minta kembali ya pemilik, tapi pemilik kalau sudah ditagih oleh si majni, kemudian baru dia boleh minta ganti rugi pada ghasib. Nah, ini termasuk redaksi yang sulit dalam mahali. Nah, karena kalimat gharamahu itu seolah-olah fa'ilnya malik, padahal fa'ilnya adalah dhamir dalam, malik maupun bih. Kama qalahul imamu, sebagaimana mengatakan akannya pendapat, si pemilik boleh minta ganti rugi kepada ghasib kalau sudah diambil harta darinya oleh Imam Haramain, karena bisa saja bahwa membebaskan oleh majni alaih akan si ghasib, majni alaih memaafkan ghasib sehingga tidak ditagih. Kalau tidak ditagih, fayastakiru lil maliki ma akhaza, maka tetap bagi pemilik apa yang telah ia ambil akannya. Artinya harta yang ada di tangannya enggak ada yang ngambil, karena majni alaih telah memaafkan. Kalau enggak ada yang ngambil, untuk apa dia minta ganti rugi? Karena barangnya tidak diambil. Nah, walau raddal abda ilal maliki fabi'a fil jinayah raja'al maliku bima akhzau minhu al majni alaih alal ghasib lima taqaddam. Jikalau mengembalikan atau rudda, jikalau dikembalikan akan budak kepada pemilik, ternyata si ghasib setelah mengetahui budak yang dirampok ini sudah melakukan jinayat, bikin ulah, lalu dikembalikanlah budak itu kepada pemilik. Pemilik pun senang, budaknya sudah dikembalikan. Beberapa hari setelah budak di tangannya, bi'a, lalu budak itu dijual. Nah, dijual kenapa? Karena ada tuntutan dari majni alaih. Dia tuntut pemilik, budak kamu telah melakukan jinayat kepada keluarga saya, maka budak kamu harus dijual. Dilapor kasus ke hakim, ada saksi dan bukti yang pada kesimpulannya bi'a, budak itu dijual untuk menebus jinayat. Artinya si pemilik budak sudah kehilangan kembali budaknya
gara-gara jinayat budak yang terjadi di tangan si wasif. Berarti biang keroknya si wasif. Raja al-maliku, Nisa minta ganti rugi oleh pemilik, bima akhazahu minhu al-majni alaih, dengan sesuatu yang telah mengambil akannya sesuatu darinya pemilik oleh si majni alaih, korban jinayat budak. Kemana si pemilik minta ganti rugi? Alal ghasibi, kepada si perampok, lima taqaddam, karena alasan telah terdahulu, yaitu liwuqu'il jinayah fi yadil ghasib, jinayat itu terjadi di tangan si wasif. Titik. Walau wasaba ardan fanaqala ard turabaha bil qasti, dikasti lihat kamus, merampas ya seseorang akan tanah, lalu memindahkan ia seseorang akan tanahnya tanah. Berarti ardan di sini nggak bisa ditekan tanah. Walau wasaba ardan, jikalau merampas ia seorang akan sebuah lokasi, lalu memindahkan ia seorang akan tanahnya, bilqasti, mengikisnya, dengan mengikisnya. Ajbarahul malik, niscaya memaksa akannya orang perampok oleh pemilik atas mengembalikannya tanah, in baqiyah, jika masih ada ia tanah, au rudda misli, au ruddi misli, atau kepada raddihi, au raddi misli, atau mengembalikan semisalnya tanah jika hilang ia tanah. Wa'idatul wa'iadatil ardi, dan mengembalikan tanah kama kana, sebagaimana sedia kala, qablan naqli, sebelum dipindahkan, min imbisatin, dari terhampar atau selainnya terhampar, terhampar datar atau tertumpuk, wajib kembali pada sedia kala. Mungkin ini kejadiannya, dia rampok kawasan tanah liat, setelah dirampok diambil tanahnya, dibuat batu bata. Nah, setelah dia tobat, dikembalikanlah tanah itu. Kata dia, mohon maaf, tanahnya sebagian sudah saya jual, saya buat bata. Maka pemilik berhak memaksa perampok untuk mengembalikan tanah liat tersebut kalau belum dibuat bata. Tapi kalau sudah jadi bata, dia cari tanah liat yang lain untuk menutupinya. Setelah dikembalikan, tanah itu harus diratakan seperti sedia kala. Kalau tadinya rata-ratakan, kalau tadinya gundukan, bikin gundukan. Kalau tadinya ada rumput, tanam rumputnya lagi. Nah, begitu. Karena ada rumput, nggak ada rumput, ini memberi pengaruh kepada struktur tanah. Walin nakili ar-raddu wa illam yutalibul malik, dan bagi orang yang memindahkan itu mengembalikan, walaupun tidak menuntut akannya oleh pemilik. In kana lahu fi ghardun, jika ada baginya seseorang, baginya pemilik, padanya mengembalikan itu tujuan. Ka'an dakhala al-arda naqsun, ka'an dakhala al-arda naqsun, bahwa masuk akan tanah oleh kekurangan,
yartafi'u birraddi, yang akan tinggi kembali ia tanah dengan cara dikembalikan atau memindahkannya tanah ke tempat yang lain. Wa arada tafriqahu minhu, dan menginginkan ia serang akan mengosongkannya tanah darinya tempat yang lain. Nah, jadi siapa saja, baik orang yang merampok atau tidak merampok, kalau dia memindahkan tanah orang lain, wajib dikembalikan. Kita singgah di sebuah kawasan, misalnya berkemah di kebun durian orang, atau minta izin sama orang lain untuk mengutip duriannya selama 3 hari. Akhirnya tanah kebunnya kita ratakan tanpa izin. Nah, selesai menunggu durian, itu tanah kebun yang diratakan itu harus dikembalikan, baik pemiliknya menuntut atau tidak. Syaratnya adalah pengembalian itu ada tujuan. Tapi justru dia bermanfaat dengan apa yang kita lakukan, nggak perlu dikembalikan. Nah, tapi kalau tidak, wajib dikembalikan. Apa contohnya? Kurang harga tanah kalau tidak dikembalikan, akan kembali harganya kalau dikembalikan. Atau kita memindahkan tanah itu kepada satu tempat yang dia pengen tempat itu kosong dari tanah. Contoh yang ada beda adalah naqalahu ila makani, seseorang memindahkan tanah ke sebuah tempat, wa arada tafriqahu minhu, dan pemilik ingin mengosongkannya tempat darinya tanah. Wa illa, jika tidak, wa illam yakun lahu firraddi ghardun, jika tidak ada baginya pemilik dalam mengembalikan itu maksud, fala yarudduhu, maka tidak perlu mengembalikan atau tidak boleh mengembalikan yang diserahkannya tanah tanpa ada izin menurut pendapat ashab. Wasani lahu radduhu bila izni, menurut pendapat yang kedua, boleh baginya seseorang mengembalikan tanah tanpa izin jika tidak menghalang akannya mengembalikan oleh pemilik. Wa yaqasu bima dzakarna hafrul bi'ri wa tammiha wa tammuha, dikiaskan dengan apa yang telah kami sebutkan, akan menggali sumur dan menimbunnya sumur. Fa'alaihi at-tamu biturabiha in baqiyah, maka kewajiban di atasnya si perampok menimbun sumur dengan tanahnya sumur. Dia kuasai tanah orang lain, kemudian dia gali sumur di sana. Ketika dia taubat mengembalikan tanah, sumur wajib ditimbun dengan tanah galian dari sumur itu, in baqiyah, ketika ada. Wa bimislih, dengan tanah yang sama, in talif, jika tanahnya sudah hilang. Bi talabil malik, dengan permintaan pemilik, kalau pemilik meminta menimbunnya. Walahu dzalik wa illam yutalibuhul malik, baginya
seseorang yang merampok, yang merampas, boleh hal demikian. Artinya menimbun sumur yang dia buat sendiri, walaupun tidak menuntut akannya oleh pemilik. Kenapa boleh? Liya difaham, supaya dia bisa mengelakkan dari dirinya akan tanggung jawab bisukuti biha, dengan sebab terjatuh ke dalam sumur. Jadi kalau ada hewan pemilik yang jatuh ke dalam sumur, maka perampok itu bayar lagi. Nah, hewan saya mati 1 ekor dalam lubang, dalam sumur yang kamu buat di tanah saya seketika kamu rampok. Nah, demi menghindari hal itu, maka perampok ketika mengalihkan tanah yang dirampok wajib, boleh menimbun sumur yang dia buat demi hal di atas, kecuali ayam na'humin, bahwa melarang ia pemilik akannya perampok darinya menimbun sumur. Wala ghardalahu fihi ghairu dafid daman, dan tidak ada tujuan baginya seseorang padanya menimbun sumur selain menolak membayar, selain mengelakkan bertanggung jawab membayar. Fa in kana lahu ghardun ghairi, maka jika ada baginya perampok itu tujuan, boleh ghardun ghairah, boleh ghardu ghairihi. Jika ada baginya perampok itu tujuan selain daripada mengelakkan bertanggung jawab, falahu tammu fil asahi, maka boleh baginya menimbun beberapa asal. Nah, bukan sekedar mengelakkan, tapi ada maksud-maksud yang lain yang diinginkan oleh perampok tersebut. Misal biaya sumur mahal. Nah, nggak mungkin dia hadiahkan sumur itu kepada pemilik tanah. Nggak mau dia menghadiahkan, mungkin saja, tapi dia nggak mau menghadiahkan. Begitu juga sebaliknya, kalau perampok merampok tanah lalu menimbun sumur-sumur yang ada di tanah tersebut, dia wajib untuk menggalinya kembali kalau diminta oleh pemilik. Kalau tidak diminta pemilik, dia boleh menggalinya, kecuali kalau pemilik melarangnya. Wa idza adal arda kama kanat wa lam yabqa nafsun fala arsya, apabila telah mengembalikan ia seorang akan tanah sebagaimana sedia kala dan tidak tersisa kekurangan apapun, sempurna, enggak ada sama sekali kekurangan, fala arsya, maka tidak ada lagi ganti rugi, lakin alaihi ujratul misli, akan tetapi tetap wajib terhadapnya upah standar, li muddatil i'adah, bagi masa mengembalikan, minar raddi, terhitung daripada mengembalikan, wa tammi menimbun, dan selain keduanya. Wa in kana adiyan biwajibin, walaupun ada ia perampok itu sudah melakukan dengan perkara yang wajib, wa maklum annahu yalzamu ujratu ma qablaha, diketahui sesungguhnya wajib terhadap perampok upah apa saja yang ada sebelumnya. Nah, sejak dia merampok tanah tersebut sampai dia kembalikan, tambah proses menimbun, proses menggali, proses mengembalikan kepada sedia kala, hitung masanya berapa lama, kemudian tetapkan masa sewa berapa. Wa in baqiya naqsun, jika masih tersisa kekurangan, sumur sudah ditimbun, yang ditimbun sudah digali kembali, yang digali sudah ditimbun,
yang dipindahkan sudah dikembalikan tapi tetap masih ada kekurangan, wajib arsyuhu ma'aha, wajiblah ganti rugi kekurangan bersamanya, artinya upah sewa tanah semasa dirampung. Walau ghasaba zaitan wa nawahu wa aglahu panaqasat ainuhu duna qimatihi raddahu wa lazimahu mislu zahibi minhu fil asahi. Jikalau merampas ia seseorang akan minyak zaitun atau seumpamanya, lalu mendidihkan ia seorang akannya minyak, mungkin salah satu daripada cara supaya minyak itu bisa tahan lama sehingga dididihkan, lalu kurang ainnya minyak, maka berkuranglah ainnya minyak. Yang tadi 100 mili sekarang 950 mili. Maaf, sekarang 95 mili. Kurang 5 mili gara-gara dididihkan. Tapi dengan dididihkan itu kualitasnya bertambah sehingga harganya tidak kurang. Naqasat ainu duna qimati, kurang ainnya tidak kurang nilainya. Lazimahu, niscaya, raddahu, niscaya mengembalikan ia seorang akannya minyak zaitun, dan wajib akannya seseorang seperti yang sudah hilang, semisil yang sudah hilang darinya minyak, yaitu 5 mili. Fil asahi, menurut pendapat asah. Wala yanjabiru naqsuhu bi ziyadati qimati, dan tidak tertambal kekurangannya ain minyak dengan bertambah harga pasarannya minyak. Dia curi minyak 100 mili, kemudian dia panaskan menjadi 95 mili. Minyak 100 mili itu harganya 100.000, tapi setelah dia panaskan harga minyak naik menjadi harganya 150.000. 100 mili waktu dia curi harganya 100.000. Ketika dikembalikan jumlah minyak tinggal 95 mili, tapi harga sudah 150. Yang 5 mili tetap diganti. Nah, naiknya harga tidak menutupi ain yang hilang. Wasani, pendapat kedua itu berkata ia yanjabiru biha, tertutupi ia ain dengannya ziyada qimah lihusulihima, karena hasil kedua-duanya nuqsanul ain ziyadatul qimah bisababin wahid, dengan penyebab yang sama. Wa inna qasad qimah faqat, dan jika kurang harga pasaran saja, niscaya wajib akannya seorang oleh arsy. Dia curi minyak zaitun lalu dipanaskan, ainnya tidak berkurang, tetap sama 100 mili, tapi harganya sudah kurang gara-gara dipanaskan, maka dia wajib membayar arsu, kekurangan harga. Kembalikan minyak, bayar kekurangan harga. Wa inna qasata, dan jika kurang kedua-duanya, ainnya kurang, harga pasarannya kurang, waramat zahibah, saya membayar ia seorang akan yang hilang, waradal baqiyah, mengembalikan ia seorang akan yang sisa, ma'a arsyih, beserta kekurangan harganya,
in kana naqsul qimah aksar, jika adalah kekurangan harga pasaran itu lebih banyak daripada kekurangan ain. Kama idza kana sa'an, contoh sebagaimana apabila ada yang minyak itu 1 sa' yusawi dirhaman, senilai ia 1 sa' 1 dirham. Faraja biqillah, kembali ia minyak 1 sa' dengan sebab dididihkan, kemudian tambah awalan dididihkan, ila nisfi sa'in, menjadi setengah sa', yusawi, yang senilai ia setengah sa', aqall min nisfi dirhamin, kurang dari setengah dirham. Minyak 1 sa', harga 1 dirham. Minyak dipanaskan dari 1 sa' menjadi setengah sa'. Nah, setengah sa' itu harganya harusnya setengah dirham. Ini harganya sudah berubah menjadi aqall min nisfi dirham, kurang dari setengah dirham. Maka wajib bayar 2. Pertama, tambah minyaknya setengah sa' lagi biar genap 1 sa'. Yang kedua, bayar kekurangan daripada setengah dirham tadi. Yang setengah sa' itu harganya kan kurang dari setengah dirham. Nah, berapa kurangnya digenapkan setengah dirham. Jadi 2 kewajiban. Fa'ilam yakun naqsul qimah aksar fala arsya, jika tidak adalah kekurangan harga itu lebih banyak, maka tidak ada ganti rugi. Contoh, minyak 1 sa' harga 1 dirham. Minyak dipanaskan tinggal setengah sa'. Setengah sa' yang sisa harganya masih setengah dirham atau lebih setengah dirham, maka yang wajib dikembalikan hanya setengah sa' saja. Tidak ada ganti rugi karena harga tidak ada yang berkurang. Wa illam yanqus wahidun minhuma, jika tidak ada yang kurang salah satu dari keduanya, minyak memang dipanaskan, harga tetap, jumlah minyak tetap, fala syai'an, maka tidak ada kewajiban selain hanya mengembalikan. Minyak itu hanya contoh saja. Maksud hukum adalah cara atau ketentuan mengembalikan barang yang diolah yang menyebabkan ainnya kurang, pengolahan yang tidak menyebabkan kepada kerusakan. Beda sama beras yang diolah jadi nasi. Wal asahu inna samna la wal asahu inna samina la yajbaru naqsa hazalin qablahu bima idha ghasaba baqaratan masalan saminatan fahazalat summa samina indahu lianna samna sani ghairul ula. Menurut pendapat As-Saf, sesungguhnya siman, gemuk, sesungguhnya kegemukan itu tidak menambal ia kegemukan akan kekurangan kurus sebelumnya gemuk. Pada masalah apabila merampas ia seseorang akan sapi, sebagai contoh, saminatan, sapi yang gemuk, lalu kurus ia sapi. Di saat dia menguasai sapi itu jadi kurus. Kemudian gemuk ia sapi di sisinya. Nah, gemuk yang kedua ini tidak bisa menggantikan
gemuk yang hilang saat dirampok. Kenapa? Li'anna samna tsaniya, karena sesungguhnya gemuk yang kedua itu bukan gemuk yang pertama. Wa qailu tsani, ulama yang mengatakan pendapat yang kedua, yuqimuhu maqama, itu menempatkan ia ulama pendapat kedua akannya gemuk kedua pada posisinya gemuk pertama. Artinya orang yang mencuri sapi gemuk lalu kurus di tangannya dan berhasil digemukkan kembali, maka tidak wajib ganti rugi. Menurut pendapat yang pertama, wajib ganti rugi gemuk yang hilang ketika gemuk itu ada saat dia ambil sapinya. Wal asahu anna tazakkura san'ati nasiha yajbarun nisyana laha, sesungguhnya mengingatkan keahlian yang telah melupakan ia barang yang dirampas, akannya keahlian itu menutupi ia keahlian akan kekurangan, akan kelupaan baginya keahlian. Li'annahu lam yu'addu mutajaddidan urfan, karena sesungguhnya keahlian itu tidak dianggap ia akan barang baru menurut pendapat uruf. Wasani yaqul, pendapat kedua mengatakan dia adalah mutajaddad, barang yang diperbaharui, sama dengan gemuk. Maknanya adalah anna nisyana wa tazakkura indal ghasib, sesungguhnya lupa dan ingat itu terjadi di tangan perampok. Contoh, perampok merampok seorang budak yang pandai menjahit. Kemudian selama budak di tangan perampok, keahlian dia menjahit hilang, karena dia tidak pernah disuruh menjahit beberapa tahun, hanya disuruh memasak. Kemudian dia sadar untuk mengembalikan budak itu kembali, sehingga dilatih kembali menjahit, sehingga keahlian menjahitnya bisa balik lagi. Maka baliknya keahlian di tangan perampok setelah terjadinya kelupaan terhadap keahlian tersebut, itu dianggap imbas, nggak perlu dibayar. Pendapat pertama. Pendapat kedua tidak, dia sama dengan gemuk, harus tetap saja dibayar keahlian yang telah hilang itu. Nah, wa ta'allum sun'atin indahu, mengajarkan, allama yu'allimu, ta'allama ta'allamu, ta'allum mempelajari atau menguasai. Ta'allumu sun'atin indahu, menguasai atau mempelajari satu keahlian bersamanya perampok, itu tidak menambal kekurangan yang lain di sisinya perampok. Qat'an, sepakat ulama, wa in kanat arfa'a minal ula, walaupun ada ia keahlian yang baru, itu lebih tinggi daripada keahlian pertama. Nah, dia rampok kerbau. Kerbau itu pandai membajak sawah. Kemudian setelah dirampok kerbau yang pandai membajak sawah, lalu kerbau itu diajarkan untuk menarik pedati. Nah, akhirnya kerbau dipakai untuk menarik pedati.
dan tidak lagi pandai bajak sawah. Maka keahlian kerbau menarik pedati yang diajarkan oleh perampok itu tidak bisa menggantikan keahlian membajak sawah. Kalau dia kembalikan kerbau tanpa pandai membajak, dia wajib ganti kerugian nilai menghilangkan keahlian membajak sawah. Nah, ketiga budak. Walaupun keahlian kedua lebih mahal. Walau wasaba asiran, jikalau merampas ia seseorang akan perasan anggur, fatakhammara, lalu jadi khamar ia perasan, summa takhallala, kemudian jadi cuka ia khamar, indahu bersamanya seseorang, fa'asahu annal khallal lil malik, pendapat yang kuat sesungguhnya cuka itu milik pemilik, li'annahu ainu malih, karena sesungguhnya cuka adalah ain hartanya pemilik. Wa 'alal wasif arsu in kana al-khallu anqasa qimatan min al-asir, terhadap perampok ganti rugi jika adalah cuka itu lebih kurang nisbah harga dari perasan anggur. Kenapa wajib ganti rugi? Padahal tidak dia rugi, padahal tidak dikurangi sama sekali, lihusulihi fi yadihi, karena hasilnya kekurangan di tangannya perampok. Fa ilam yanqus min qimati, jika tidak kurang ia cuka dari harga pasarannya perasan anggur, sama saja atau lebih mahal, fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban terhadap perampok ghairur raddi, selain mengembalikan. Wasani yalzamu mislu asir, menurut pendapat yang kedua wajib akannya perampok semisil perasan anggur. Cuka itu milik dia, dia wajib dikembalikan perasan anggur karena yang dicuri adalah perasan anggur. Li'annahu bitakhammuri katalifi, karena sesungguhnya perasan anggur dengan sebab telah menjadi khamar itu sama dengan talif. Berarti miliknya si pemilik itu telah talaf di tangan wasif gara-gara perasan anggur telah menjadi cuka, sama dengan nasi sudah basi. Wal khallu qila lil wasif, dan cuka itu menurut satu pendapat adalah haknya si wasif. Wal asah annahu lil malik, menurut pendapat yang kuat sesungguhnya cuka itu hak pemilik, karena sesungguhnya cuka adalah cabang miliknya. Cabang miliknya artinya sesuatu yang berasal dari miliknya. Walau sabah khamran, jikalau merampok ia serahkan khamar, fatakhallalat indah, lalu jadi cuka ia khamar di tangannya, au jilda maitatin, atau dia merampok kulit bangkai, pada bagahu, lalu dia sama akannya kulit bangkai, fal asahu, maka pendapat asah annal khalla wal jilda lil mausubi min, sesungguhnya cuka dan kulit bangkai yang sudah disama itu milik maksub min, orang yang dirampok darinya. Itu bahasanya sama lil malik. Nah, kenapa musannaf tidak menggunakan bahasa lil malik? Karena bahasa lil malik tidak cocok kepada khamar, tidak cocok kepada kulit bangkai. Karena enggak ada malakiyah atau milkiyah terhadap khamar dan kulit bangkai. Digantilah bahasanya maksub min, orang yang dirampok kulit bangkai dan cuka darinya, li'annahuma far'uma ukhtussa bihi, karena sesungguhnya kedua-duanya khamar, karena sesungguhnya kedua-duanya cuka dan kulit bangkai yang sudah disama merupakan cabang sesuatu yang dikhususkan akan ia sesuatu dengannya mausub min.
fayatmanuhuma al-ghasib, maka wajib membayar akan keduanya, cukai dan kulit bangkai yang sudah disamak oleh orang yang merampas, intalifa fi yadi, jika hilang kedua-duanya di tangannya. Nah, kalau dia rampas khamar langsung dia hancurkan, dia nggak perlu bayar. Tapi kalau dia rampas khamar lalu khamarnya jadi cukai, maka wajib dibayar, karena cukai sudah menjadi sesuatu yang bisa dimiliki. Wasanihuma lil wasif, pendapat yang kedua, kedua-duanya cukai dan kulit bangkai yang disamak milik si wasif, karena hasil status maliyah, karena sudah suci indahu bersamanya si wasif. Wasalis al-fadlu lil maksubmin, pendapat yang ketiga, cukai milik bagi maksubmin, kulit bagi wasif. Karena cukai, karena khamar menjadi cukai dengan sendirinya, dan kulit bangkai itu jadi milik, menjadi harta dengan sebab perbuatannya si wasif. Arabi aksuhu, yang keempat sebaliknya, li'anna jilda yajuzul lil maksubmin imsakuhu, karena sesungguhnya kulit itu boleh bagi maksubmin menyimpannya dengan sebalik khamar. Nah, pendapat keempat ini dhaif, karena menyimpan khamar juga boleh kalau tujuannya untuk dijadikan cukai. Allahu a'lam. Itu pembahasan tentang kekurangan-kekurangan terhadap barang yang dirampas, bagaimana cara mengembalikan barang dan cara membayar kekurangan. Fase berikutnya, kalau sekiranya ada terjadi kelebihan-kelebihan pada barang yang dirampas.